Kita ada orang dari Solo juga nih. Oh ya, kalau Enggak. ada. Ada. Ini bapak ini dari Solo juga. Enak saya tahu berarti. Ya. Kalau teman ini teman atas. Ini cara santai kita ngobrol bareng sama saudara-saudara kita. Ada saudara saya ini Bapak Pendeta Bapak Pendeta Leo ini, beliau sudah lama di KUB kebetulan, dan yang ada juga Bapak Petrus ini, beliau dari Kristen, kan? Beliau dari Katolik, Bapak Petrus, dan Pendeta Dani, Pak Dani juga dari Kristen, dan sebelah saya ada orang Bali, Pak Madi. Pak Madi. Alhamdulillah kita kumpul sama-sama hari ini. Kita dalam beragama itu masih punya satu kesamaan, bahwa agama itu menyebarkan kasih sayang. Ya. Dalam Islam bahasanya rahmatan lil alamin. Ya, dalam Nasrani mungkin punya bahasa apa ya, kasih, ya, gitu ya. Juga mungkin dalam bahasa Hindu, lil alamin, bagi seluruh alam, bagi semua sana, baik itu agama-agama yang berbeda, semuanya sama. Tujuannya merangkul semua pihak, saling menyebarkan kasih sayang, dan itu juga adalah ajaran Islam. Ya. Kali ini kita lihat ada saudara-saudara kita yang sedang menderita, terutama di Palestina sana. Saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan ujian besar, dan yang mungkin pengurusnya, dan yang menjadi korban di sana sebetulnya bukan cuma kaum muslimin, ya. Bahkan banyak pejuang-pejuang Nasrani atau pejuang-pejuang yang lain, Zionisme yang mengatakan begini, tapi realita bahwa Zionis yang disasar sekarang ini bukan lagi tentara Hamas, tapi yang diserang itu adalah sekolahan, tempat pengungsian, bahkan 3 hari ini berturut-turut rumah sakit yang nah, terus mereka juga menggunakan bom fosfor yang itu dilarang, pasti karena luar biasa menyakitkannya, dan itulah yang ada sekarang. Sehingga sebagai manusia beragama kita tidak perlu harus jadi Islam, kita tidak perlu harus jadi seorang yang sama akidahnya baru kita, tapi sesama manusia saja. Sesama manusia, kita pasti punya rasa pasti punya rasa untuk bagaimana lah kita memandang satu hal kedoliman yang ada di depan mata kita. Nah, itulah kita ngobrol bareng, ya. Mudah-mudahan dari hasil ngobrol bareng, jadi mudah-mudahan dengan ngumpul begini kita bisa banyak mendapatkan masukan, dan siapa tahu nanti hasilnya kita bisa sama-sama punya satu kata yang sama, yaitu apa? Bahwa kita sudah menentang kedoliman, kita menentang penindasan, dan kita semua adalah orang-orang yang istiqomah dalam memperjuangkan kebaikan. Ya, begitu insya Allah ya semuanya. Walaupun kita berbeda, tapi kita sama-sama ingin kebaikan. Nah, akhwani, alhamdulillah untuk diskusi ini mungkin kita sambil ngobrol ya, santai. Tapi mungkin kita ingin dengar dulu nih satu kira-kira pandangan Pak Pendeta Leo gimana, atau dari Nik gimana. Nah, dengan begitu kan kita tahu nih bagaimana. Terus kita benar-benar bisa mengambil hikmah dari pertemuan ini. Membela siapapun, ya ini dalam konteks kita ya. Tapi kita punya tanggung jawab untuk mendoakan supaya apa menjadi keinginan Allah Tuhan itu bagi bangsa ini di negara Timur Tengah ini menjadi kenyataan. Ya. Kalau di dalam sejarah kitab itu, Irak itu tempat itu, dan Nabi Adam diciptakan di situ. Nah, jadi memang sejarah yang sangat baik ya. Dan terima kasih banyak sudah undang kita untuk minum teh. Nah, saya lihat teh ini belum keluar ini. Oke, terima kasih. Supaya apa? Jangan jadi tunda-tunda. Oke, itu dan saya nanti kita bisa kalau ada yang mau tanya-tanya atau apa kita bisa. Oke, makasih Pak. Iya, itu tadi mungkin nanti kita ke dalam ya, ngobrol dengan beliau nyantai, sambil nunggu wedang subuh yang kayaknya dia gitu kan. Tapi ini mungkin dari Pak Petrus dulu mungkin ada, karena Pak Petrus ini kebetulan kan pemimpin tertinggi beliau juga pernah bertemu dengan Syekh Ali Sistani. Ya, dia tadi cerita itu satu hal yang luar biasa, karena kalau di sana pemimpinnya ketemu, di sini kita ada yang ketemu ya. Jadi persaudaraan bisa terus diikat insya Allah. Nah, Pak Petrus gimana nih pandangan tentang kondisi di Palestina, terus apa nih, gimana kira-kira apa yang harus kita lakukan, gimana? Silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz
atas undangan dan Bapak Ibu sekalian, kita boleh bertemu pada malam hari ini. Sungguh suasana yang luar biasa, sungguh suasana yang kita cita-citakan sebenarnya seperti ini. Ini juga semua karena rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa kita bisa berkumpul bareng seperti ini. Oke, saya berterima kasih Pak Ustadz boleh datang. Mungkin pertama kali saya datang ke sini. Nah, saya sebagai salah satu umat Katolik di Samarinda ini, saya juga kebetulan bergabung di Forum Kerukunan Umat Beragama bersama Pak Pendeta Leo, Pak Made, kami bergabung di situ. Jadi banyak hal yang juga menjadi perbincangan, menjadi pembelajaran lah kita begitu ya. Kita sering berdiskusi dan bermusyawarah bersama begitu. Selaku umat Katolik, tentu kami berbicara kalau kami di sistem Katolik ini sistem hierarki, Pak. Sistem hierarki ya. Sistem hierarki artinya apa? Dalam gereja, dalam umat Katolik ini kami itu sistem hierarkinya sangat kuat. Dalam arti begini, kuat itu dalam arti apa yang dikatakan oleh pimpinan, karena pimpinan kami itu dari pimpinan tertinggi sampai ke pimpinan daerah, pimpinan di paling bawah gitu. Untuk umat Katolik itu pemimpin tertingginya itu Paus Fransiskus yang sekarang ini, ya. Paus Fransiskus juga pernah bertemu dengan tahun 2021 tanggal 5 Maret beliau bertemu dengan pemimpin tertinggi Syiah di Irak, ya. Itu juga sebuah kunjungan bersejarah. Uni Emirat Arab, kemana negara-negara Arab, itu Jazirah Arab dan seterusnya, dia selalu membawa kata peziarah perdamaian. Lalu sehubungan dengan peristiwa Palestina yang sedang ramai, sedang kita diskusikan. Nah ini penting. Juga ini kami juga berpedoman pada apa yang dikatakan oleh apa yang menjadi kebijakan pimpinan tertinggi umat Katolik. Paus sekarang itu dia punya utusan khusus untuk dua negara ini, Palestina dan Israel. Dan itu terus diadakan dialog. Karena Paus itu sangat anti perang. Jadi untuk Palestina ini kita kita sangat intens untuk membantu masyarakat di sana yang mengalami penderitaan. Bahwa perang di sana itu memang sangat kita anti. Ya, kita tidak mau perang. Maka Paus selalu diadakan dialog stop perang. Terus terakhir di Jordania, lalu kunjung ke Palestina. Ya, damai sekali sebenarnya orang di sana. Jadi di sana itu tidak ada bentrok istilahnya karena antar agama itu bukan. Tapi ya seperti Pak Ustadz tadi bilang ada semacam kelompok Zionis itu. Nah itu yang sangat berbahaya juga. Yang itu juga sangat tidak disukai lah secara umum seperti itu kan, kelompok-kelompok yang seperti itu yang intinya kalau umat Katolik itu sangat perhatian, sangat peduli dengan penderitaan masyarakat warga kita di Palestina. Perhatikan itu selalu terus kita Indonesia umat Katolik juga terus memberi support, dana, dukungan moral, dialog, negosiasi yang terus dilakukan. Seperti itu Pak Ustadz ya. Yang dilakukan oleh umat Katolik seperti itu. Saya bercita-cita juga kembali ke sini. Kita sama-sama. Ya, benar Pak Ustadz ya, kita berangkat bersama-sama. Saya juga di India. Ya. Seperti itu. Ya. Seperti itu Pak Ustadz. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Tapi ya, alat pilihan ini sekarang menjadi dan terima kasih bisa jadi apa yang dilakukan mudah-mudahan dilakukan oleh saudara-saudara kita Katolik di sana itu punya nilai yang luar biasa di mata Tuhan dan di mata manusia. Insyaallah juga dari umat Kristen. Nah ini kita dengar dari Pak Made sekarang karena orang Bali. Ini jauh. Pagi ini. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mungkin kita tidak bersaudara dalam iman, tapi kita bersaudara sama makhluk Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan yang
tentunya saya juga merasa sangat prihatin dengan kejadian yang ada di Gaza ya, Palestina dengan Israel, dan saya merasa semenjak saya tahu sejarah ini tahun berapa itu ya, kita mulai mengenal namanya sejarah ilmu pengetahuan, rasanya sudah mereka sudah mulai ada perbedaan itu berperang zaman Yasser Arafat segala. Di situ juga mestinya bisa bagaimana mereka bisa bersatu, karena tentunya karena persidangan itulah kadang-kadang juga menyebabkan perbedaan yang gimana ya, kalau menurut saya itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Pak Ustadz, saya juga diundang ngopi ke sini. Terima kasih banyak Pak Madi. Jadi sama sebenarnya. Tapi mungkin Pak Madi sedikit tadi bahwa di konflik yang terjadi di Palestina itu bukan konflik agama, bukan antara Kristen sama Islam, tapi antara umat Yahudi yang dari sana yang punya keyakinan Zionisme. Zionisme ini yang menguasai itu. Malah sektenya tersendiri. Yahudi itu sendiri banyak sekte di sana. Sekte yang lain enggak, bahkan sebagian mereka tadi yang saya dapat itu polisi Zionis itu bertindak keras kepada pemprotes Yahudi, orang-orang Yahudi yang menolak tindakan Zionisme terhadap Palestina. Jadi, kalau Pak Kristen di sana dengan Muslim bersama, karena di Gaza itu dengan Bethlehem itu kan tidak jauh jarak dari, kalau Pak beliau malah cerita bisa lebih jelas nih, posisinya berapa jauh antara Masjid Al-Aqsa sama Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa Yesus. Itu terlalu jauh masalahnya, naik bis ya, 28 kilo. Nah, dan di situ cuma Islam juga yang jaga, yang jaga. Tempat yang suci, tempat yang dimuliakan yang semua agama. Maka di sana itu kalau Kristen sama Islam tidak ada masalah. Yang bermasalah itu adalah kelompok Zionis ini yang sekarang sudah menguasai pemerintahan dan mereka berusaha mencampur dan mengusir warga Palestina. Itu dia, gitu ya. Dan alhamdulillah tadi Pak Madi sudah menyampaikan memang semua kita punya tujuan untuk jangan sampai korban yang namanya lebih banyak lagi, apalagi sekarang ini sasaran Zionis itu terutama anak-anak kecil yang tidak berdosa, terus perempuan-perempuan yang itu luar biasa, sangat-sangat mengerikan. Alhamdulillah ini kita bisa banyak masukan, mungkin juga karena kita kedatangan tokoh masyarakat dan anggota DPR. Siapa tahu mencalon lagi ini, siapa tahu beliau punya pandangan tinggi dan beliau wakil ahli sunnah. Kebetulan pernah di Depak segala. Ya, ada departemen agama bukan di Depak ini, pernah di Kemenak ya, sekarang bahasa di Kemenak. Nah mungkin beliau bisa memberikan juga pandangan gitu ya. Yang jelas bahwa kumpulnya kita ini punya tujuan yang baik untuk mencari solusi. Gara-gara kita duduk bersama ini, siapa tahu dari sini kita bisa menunjukkan kebersamaan kita dalam menolak kebatilan dan semuanya menuju kepada kebaikan. Monggo Pak. Ya, barangkali ada kesempatan di mana. Selamat malam, salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya. Yang saya hormati Habib Abdullah beserta keluarga besar ini Pak Made, kebetulan beliau sahabat dekat saya Pak, satu komplek rumah nanti. Pak Pendeta, baik yang mewakili dari Katolik maupun Kristen. Alhamdulillah, bersyukur kita menjadikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha berkat rahmat ini kita dapat berkumpul di tempat yang indah ini, yang penuh dengan rahmat ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keselamatan, kesehatan, umur panjang sehingga kita dapat hidup rukun dan damai. Salawat dan salam bersama kita aturkan kepada Nabi Sallallahu. Semoga kita semua dapatkan syafaat dari beliau. Allahumma shalli ala Muhammad.
saya kaget tadi mendadak ditelepon oleh Habib, katanya diundang hadir di maghrib tadi. Kebetulan pas saya lagi di lapangan, lagi di suatu daerah yang lumayan, di daerah Lepake. Saya bilang sempat kan jam 8 ke sini. Pas kalau pulang saya nggak sempat ganti baju. Jadi mohon maaf, minta izin saya pakaian seadanya yang mungkin kurang etis bagi saya. Karena langsung dari lapangan ke sini. Oleh saudara saya tadi, Pak Made, bahwa sebagai contoh kecil di perumahan kami, mohon maaf, di perumahan kami membangun suatu masjid, beliau itu gotong royong, baik yang dari Nasrani maupun Kristen, Hindu dan Buddha, bergotong royong bersama membangun masjid. Bahkan hari besar pun bergantian berkunjungan. Bahkan beliau kalau sudah Lebaran itu pasti turun tangan untuk membantu penyembelihan hewan kurban, pasti. Karena kebetulan ini ada keahlian tersendiri khususnya di situ. Gotong royong kita bersama-sama membantu mensupport bagaimana memulihkan negara Palestina. Termasuk ada di sana rumah sakit Indonesia yang kena bom juga. Dan sayang kan kita bangun capaian yang lebih baik masa dirusak. Harusnya di sana rumah sakit Indonesia membantu saudara-saudara yang kena musibah, saudara kita yang kena mungkin sakit, bahkan sekarang ini kebanyakan mohon maaf ya, mungkin kena runtuhan, kena bom yang perlu dibantu dan kita selamatkan. Oleh karena itu saya senang dengan ngopi pada malam hari ini, karena saya juga pertama kita bisa silaturahim. Kalau kita di Muslim ada namanya silaturahim ukhuwah bashariyah, semua kita bersaudara. Mau sumbangan daripada saudara kita yang ada di pinggir jalan itu mengumpulkan donasi untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Bisa kita ikut serta menciptakan perdamaian ini. Demikian, kurang lebih maaf. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa ya sebetulnya kita malam ini. Jadi sebetulnya kita punya persepsi yang sama bahwa perdamaian itu adalah suatu hal yang indah. Walaupun selama ini kan memang perang itu selalu dipaksakan. Perang itu bukan sesuatu yang digandaki oleh siapa saja, kecuali mungkin negara-negara yang memang perang itu jadi sumber nafkah mereka dengan menjual senjata dan lain sebagainya, sehingga biasanya mereka jadi provokator untuk mengadu domba satu negara dengan negara yang lain. Nah, sekarang kan ada proksi ya, seperti terjadinya perang di Ukraina dan lain sebagainya. Nah, yang kita lihat itu sebetulnya kan dari kami melihat itu yang terjadi di Palestina itu sekarang kan mereka sedang melakukan pembelaan diri. Kalau selama ini kan soalnya dibalik. Palestina yang selama ini awalnya adalah milik negara, terus ketika habis terjadi peristiwa mengungsinya tahun 48 mereka masuk ke sana dan diterima dengan baik. Saya masih punya data-data itu bahwa orang-orang Yahudi pertama masuk ke Palestina diterima dengan baik, tapi lalu mereka perlahan-lahan menguasai, terus mereka membentuk sebuah kekuatan dari Zionisme itu, lalu menggeser. Dan setiap hari korbannya itu dari kaum Palestina yang juga bukan cuma Muslim, cuma para masyarakat lokal, artinya penduduk asli di sana itu mulai disingkirkan satu demi satu. Maka sampai akhirnya mereka terpepet. Palestina yang awalnya kalau ada gambaran itu satu tempat itu semakin kecil. Tapi subhanallah kita lihat, saya kemarin dapat informasi bahwa Gaza itu panjangnya cuma sekitar 12 km dan lebar dari Gaza itu antara sekitar 8 km. Artinya satu tempatnya nggak terlalu besar, mungkin antara sini ada 12 km aja. Dan itu diboikot sudah sejak tahun 2016 sampai sekarang boikotan. Cuman subhanallah Gaza masih bertahan. Yang menyerang Gaza bukan hanya pasukan Zionis, didukung dengan Amerika yang jelas sekarang terjadi, tapi mereka masih bertahan dan terus bisa. Bahkan sekarang mereka punya persenjataan yang luar biasa, mereka bangkit, dan ini yang harus mereka membela diri. Karena seperti bagaimana bangsa kita dulu juga dijajah sekian lama, lalu kita bangkit. Tentu saja dulu bahasa orang-orang Belanda menyebut pejuang-pejuang kita dengan ekstremis.
gitu kan, ekstremisme. Kita disebut dengan bahasa-bahasa yang buruk lah gitu. Tapi itulah perjuangan kemerdekaan. Nah sekarang yang kita lihat, dulu Palestina, mufti pertama Palestina itu yang termasuk yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Gitu. Jadi negara pertama yang muftinya pada waktu pemimpin tertingginya pemimpin agama mereka mengakui kemerdekaan Indonesia itu Palestina. Sehingga kita punya hubungan yang dekat dengan Palestina. Terus sekarang ini apalagi di dalam undang-undang kita bahwa kita secara pasti dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Dan sekali tidak boleh ada negara yang merampas negara orang lain. Ini hak Palestina sekarang itu merdeka. Sehingga perjuangan mereka itu sebetulnya bukan sekedar perang, tapi bela diri dan mau membebaskan negaranya dari penjajahan Israel. Tapi Israel sendiri dengan dukungan Amerika, dengan dukungan yang lain, itu melakukan kejahatan yang luar biasa, genosida yang dilakukan sekali. Apalagi yang selalu dibantai oleh anak kecil, sehingga mereka berharap tidak ada keturunan dari Palestina yang akan Sunni, Ikhwanul Muslimin. Ahlu Sunnah, Ikhwanul Muslimin agak tak cocok seperti zaman. Cuman lucunya, yang bantu mereka sekarang bantu mereka. Iran, Libanon, di bawah pemerintahan Hasan Nasrullah, pasti melihat apa yang terjadi nanti jadi di sana. Ya itu mungkin yang bisa kita harapkan. Nah mungkin sedikit lah. Memang kira-kira yang satu ini, yang paling Pak Dani yang paling cakep ini belum mengasih tanggapan. Tanggapan sedikit ya. Perkenalkan diri dulu, nama saya Pendeta Dani dan Ranti, orang tua Manado dan lahir besar kami di Makassar. Jadi saya lahir besar di Makassar. Saya juga pernah sekolah di sekolah Islam di SMP sampai selesai. Murid banyak dan Kristen itu cuma 2. Saya pribadi dengan ada teman satu wanita Katolik. Karena Kristen itu kasih, ada selalu perdamaian, saling merangkul, tidak ada perbedaan. Cuma yang saya selalu katakan ini ada pun Nasrani yang keras, ada pun Islam yang keras. Ya. Ini yang bikin saya pribadi juga kenapa sampai begini. Saya cuma sampaikan supaya bagaimana para pemimpin gereja, pemimpin Islam ya, sebagai ustaz atau sebagai apa, untuk dapat menyampaikan kepada jemaat-jemaatnya yang terbaik, tidak menyampaikan hal-hal yang memprovokasi. Iya, bagaimana kita yang ada di Indonesia ini, saya katakan bahwa bagaimana pemimpin umat supaya bisa menyampaikan kepada jemaat ini yang terbaik, ini yang salah jangan kita kerjakan, kita lakukan. Mungkin ini saja yang saya sampaikan supaya terima kasih, itu saja. Sebagai pemimpin agama tidak punya tanggung jawab masing-masing. Ya, tanggung jawab masing-masing bagaimana menyebarkan kedamaian yang ada. Juga menyebarkan kebenaran, bukan cuma kedamaian tapi juga kebenaran. Karena dua hal itu pokok utama. Karena memang semua agama saya bilang tadi pasti tujuannya adalah menyebarkan kebaikan, persaudaraan itu semua agama. Saya pikir satu hal yang sama. Walaupun ya kita tahu dalam setiap sekte itu ada kelompok-kelompok, biasanya mereka minoritas yang keras-keras ini. Ya kita tahu misalnya di kita ada kelompok tertentu lah yang menolak maulid. Ini muslim kita sama ya. Maulid itu diserang, sama-sama muslim yang diserang. Kalau ada hal-hal yang berbeda lalu, juga gitu di Nasrani mungkin juga ada gitu ya, kelompok-kelompok yang tertentu, apalagi di Barat. Kalau di sini mungkin tidak terlalu, saya lihat di Eropa atau di Barat sana banyak kelompok-kelompok yang begitu ekstrim, apalagi ada yang anti kulit hitam dan lain sebagainya, atau dia atas nama agama nuklear gitu kan. Dan sekarang sama juga aja mungkin di Hindu juga, di India lagi kelas sekarang yang pegang lagi banyak juga musuhan sama Islam. Tapi saya rasa itu bukan agamanya yang diajarkan, tapi itu adalah aliran sekte yang kemudian mereka keluar dari apa yang dikehendaki oleh agama. Karena agama pasti menghendaki kebaikan, agama pasti menghendaki perdamaian. Ya, dan itu diajarkan di kami, diajarkan dengan kaum muslimin. Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, itu ketika beliau menjadi pemimpin tertinggi itu di kota Madinah, itu beliau buat satu piagam, dia namanya piagam Madinah. Di mana di piagam Madinah itu
dituliskan di situ. Jadi kalau bisa dilihat juga di Panduan Spesial itu bahwa setiap agama yang ada di sana yang sudah ada itu tidak boleh mereka diganti. Bahkan di situ umat Kristen dengan gerejanya, kanisa dalam bahasa kita itu dibiarkan. Terus bukan dibiarkan saja, bahkan ada aturan begini. Kalau ada saudara-saudara Nasrani dulu belum terpecah mungkin ya, belum ada dua, maka negara itu menyiapkan, negara Islam ini menyiapkan tempat tersebut dan termasuk biayanya juga diberikan, dibantu oleh negara. Terus begitu juga ketika ada sinagognya kaum Yahudi dibiarkan, tidak diganggu, karena itu keyakinan yang tidak bisa dipaksakan. Dalam Islam itu ada pernyataan la ikraha fid, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, terus untuk ajaklah mereka, kayak orang ngajak makan. Orang ngajak makan itu da'ayatku itu kalau orang ngajak makan, Pak silakan dimakan Pak. Kan mesti harus. Nggak mungkin ya, kalau kita ngajak orang makan. Kita kira begitu tidak? Masih kayak gitu. Tapi Islam itu mengajarkan kita ngajak baik. Diajarkan dengan cara yang baik. Untuk minasabi birobika, ajaran mereka kepada jalan Tuhan bil hikmah, dengan bijaksana, dengan suatu kata yang indah. Walaupun dibatil hasan dan contoh-contoh yang baik. Nah, dengan cara itulah orang bisa masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong pada waktu itu. Terus yang tidak mau masuk Islam silakan. Tidak ada paksaan. Itu zaman Nabi Muhammad. Dan itu dituliskan sampai sekarang ada disebut dengan Piagam Madinah. Gitu. Terus bagaimana hubungan kita dengan umat Kristen? Dulu banyak sekali umat Kristen itu yang bahkan ada riwayat misalnya ketika pemimpin kami dulu putra Rasulullah ini cucu Nabi Muhammad karena Sayyidina Husain dalam peristiwa Karbala. Saya pernah kirim video ke Bapak dulu ketika saudara-saudara Kristen juga berziarah ke sana. Itu karena di situ juga memberikan spirit yang luar biasa. Nah, di antaranya umat Kristen itu banyak yang mempersilahkan bahkan ada riwayat Imam Ali Al-Abi dalam perjalanannya dihentikan oleh seorang pendeta yang melihat bagaimana sosok cucu Nabi yang sudah terpenggal ini, terus begitu terpengaruh dengan karisma yang dibawanya, lalu menunjukkan cintanya kepada, walaupun tidak ada di sebetulnya awalnya. Tapi terus ada riwayat juga bahwa dulu Imam Ali bin Abi Thalib misalnya pernah datang ke satu kanisa, ke satu gereja, sholat di situ dan sebagainya, itu hal yang biasa gitu. Begitu juga sholat Hindu misalnya. Dalam perang Karbala itu ternyata ada kelompok di dunia yang namanya kelompok Hindu dari bangsa Das, atau kalau sekarang ya kalau bilang kalau sekarang ada Hindu apa itu dalam itu ada kelompok, dan sekarang ada yang di luar dalam dan jadi dulu ada pembela Sayyidina Husain dalam perang Karbala, jadi dia bilang orang ini. Saya kalau kita lihat begini, sebetulnya kita punya persamaan di atas sana, kita bisa bekerja sama. Ya, masa Rasulullah membebaskan semua, silakan kita beragama apa. Ikut agama kami begini. Bil hikmah dengan cara yang bijaksana dan mu'idul hasanah dengan cara-cara yang baik. Itu ajaran Islam. Tidak ikut silakan. Tapi dari itulah kita bisa jadi Islam menjadi kuat dan saudara-saudara kita tetap berdasarkan ketenteraman walaupun mungkin kita mayoritas ya pada waktu itu. Nah, begitu juga dengan Hindu. Ternyata pernah bergabung dalam satu peperangan untuk membela cucunya Nabi Muhammad. Sudah melihat realita yang terjadi di Palestina, bahwa ini bukan lagi seperti yang selama ini dibangun kelompok Zionis dan sebagainya. Terus mereka juga melihat kedoliman yang terjadi. Maka saya tadi bilang bahwa perbedaan yang lain, bahwa ini sebetulnya bukan apa namanya ini pembelaan diri dan apa seorang yang ingin membebaskan dirinya dari penjajahan. Ya, sehingga seperti negara kita, saya tadi contoh bahwa negara kita yang juga terjadi perang. Perang itu ya semua orang tidak ingin perang, pasti semua ingin damai. Secara manusia ingin damai. Tapi perang itu terpaksa, apalagi itu punya tujuan untuk meraih kemerdekaan tadi. Dan ini menjadi dasar dalam undang-undang kita bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Termasuk sekarang yang belum mendapatkan haknya saudara kita di Palestina. Maka dari itu kita ini mengumpul bareng sebetulnya dengan sudut pandang yang berbeda-beda, dengan pengetahuan yang berbeda-beda. Tapi kita tahu kita semua ini ada solusi, jalan baik yang juga. Kita sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, kita dari awal mengalami karena baru datang. Jadi udah di mukadimah depan karena sudah sampaikan kita tidak memilih yang tapi Zionis sebagai sebuah
entitas yang mendolimi apartheid lah kalau sekarang itu sudah luar biasa kedolimannya. Itulah yang menjadi apa namanya, para nabi-nabi sebelumnya itu banyak dari Yahudi, gitu kan, banyak dari Yahudi mulai zaman Muisnya dengan kasarnya mereka malah melakukan genosida kepada bangsa lain dan untuk merampas tanah yang asalnya milik Palestina gitu kan. Dan itu sudah diakui sebetulnya walaupun dengan berbagai surat yang tadi juga orang Yahudi saya juga dapat tadi kiriman Rabi Yahudi mengakui bahwa ini bukan tanah kami, ini hanya karangan dari sekelompok orang tertentu di kalangan Zionis yang mengatakan ada istana Sulaiman di situ, King of Solomon dari di bawah, Temple of Solomon di bawah dan sebagainya, dan itu sudah dilakukan perdagangan dan tidak ditemukan. Ala pilihan itu yang ada di mereka. Tapi semua ini sekarang, jadi ini mungkin sebagai karena sambil ini juga ada masukan lagi dari pemerintah yang lain. Kita ingin itu gimana sih kita punya satu suara yang sama, umat beragama di Indonesia mengutuk adanya kezaliman, bukan pada siapa atau siapa, ya, tapi kezaliman yang dilakukan, kejahatan yang dilakukan, apalagi sekarang dilakukan bukan kepada siapa, tapi kepada secara kemanusiaan kita lihat. Nah, ini yang mungkin inginnya kita ada kata sepakat mungkin bahwa kita semua menolak adanya kezaliman, begitu ya. Insya Allah kita menolak adanya kezaliman, adanya kejahatan dilakukan oleh siapapun. Kita tidak lihat lagi agamanya. Umat Islam kalau dia melakukan kejahatan kita katakan dia salah, gitu kan? Kayak kalau misalnya di Indonesia ini kan paling banyak masuk penjara orang Islam, karena mayoritasnya umat Islam, gitu kan? Dan beda juga kalau di Barat tidak mayoritasnya masuk penjara umat Nasrani mungkin. Dan kalau di India, ribu paling banyak itu. Jadi itu tidak menjadi sebuah patokan, gitu kan? Tidak menjadi sebuah patokan agama, karena ajaran agamanya pasti baik. Ajaran agamanya pasti mengajarkan kasih sayang, gitu. Tapi manusia-manusianya ya karena mayoritas ya banyaklah akhirnya yang lebih banyak melakukan kesalahan di daerahnya dan lain sebagainya. Tapi kita dari sudut agama, kita dari sudut sama-sama orang-orang yang bertuhan, yang diajarkan kita punya hati nurani. Kita semua diajarkan untuk mengasihi. Yang kita lihat kezaliman yang dilakukan, anak-anak yang dibantai, sekolah yang dihancurkan, dan itu semua tidak bisa ditutupi lagi. Kalau selama ini kan ditutupi peristiwa-peristiwa itu. Perlu Palestina di Eropa, di dunia itu non Muslim. Di negara-negara Islam seperti Arab Saudi nggak ada, di Palestina nggak ada. Ada di negara-negara Islam tapi yang ada itu negara di Syria, mungkin di Iran, di Irak itu ya arti Yahudi gitu ya, arti Zionis gitu dia Zionis. Tapi kalau yang sekarang malah negara-negara Arab sebenarnya nggak ada. Malah negara-negara sekarang Saudi sedang merayakan Halloween, sedang merayakan, sementara tetangganya sedang dalam kondisi berbeda. Jadi kita tidak lihat agama dalam agama tidak menjadi kalau kami satu agama berarti. Terima kasih, nama saya Angga, saya perwakilan dari Humanarisme. Manisnya negeriku bagaikan madu dan tebu. Tak ada perbedaan etnis, agama dan suku, semua bermula dari satu. Tetapi hatiku miris. Di sini kita bisa beribadah dengan indah. Di sini kita bisa tidur dengan mimpi indah. Anak-anak bisa bermain dengan riang. Tahukah apa yang terjadi di sana? Di negeri kecil yang disebut Palestina. Bahkan di peta namanya hilang entah kemana. 75 tahun mereka hidup tidak menjadi manusia. Rumah mereka hanya langit, kasur mereka hanya bumi. Ribuan orang tua kehilangan anak, tak terbilang ribuan anak kehilangan orang tuanya. Ini bukan persoalan agama, ini tentang hak asasi manusia. Janganlah kita melihat dari keimanan, lihatlah persaudaraan dari sisi kemanusiaan. Sebagai pernyataan syukur kepadamu, kami berkumpul di sini bersatu padu. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kami warga negara Indonesia pantang mundur dan akan terus membantumu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku.
dan kami Indonesiaku akan selalu bersamamu. Samarinda 05/10/2023. Itu ya, ada lagi untuk kita lanjut majelis saja. Kita ada majelis santai. Kalau memang tidak ada lagi, Pak Andi yang menambahkan kalau sedikit ya, ya cukup. Kalau ada sudah diwakili, alhamdulillah. Ya, kawan sekalian, itu mungkin diskusi kita malam ini. Dan nanti tadi endingnya kita ingin nanti ada kita buat satu waktu kita doa bersama. Siap ya? Kita doa bersama, kita kumpulkan setiap dari semua agama di Kalimantan Timur ini untuk kita mendoakan perdamaian dan kembalinya hak-hak saudara-saudara kita di Palestina. Dan juga semoga hati umat Zionis di sana terbuka dan sadar bahwa apa yang mereka lakukan bukan apa yang ditindaki oleh Tuhan. Bahwa Tuhan menghendaki kebaikan dan Tuhan menyebarkan kasih sayang itu adalah ajaran yang diajarkan setiap agama di muka bumi. Begitu demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.